Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita bertemu kembali dalam pembahasan yang berbeda, yaitu terkait penelitian kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif ini merupakan salah satu hal yang paling penting untuk diketahui oleh kita bersama, lebih khususnya teman-teman mahasiswa yang menempuh semester akhir. Karena di penelitian ini, terutama penelitian kualitatif, yaitu salah satu metode yang akan digunakan oleh teman-teman mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman saya, yaitu Mas, siapa namanya Mas? Mas Muhammad Farroji. Muhammad Farroji, kita panggilnya Mas Roji aja. Mas Roji santai aja aja. Beliau ini merupakan mahasiswa aktif Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan beliau sekarang sudah masuk di semester 5 ya Mas? Iya, semester 5. 5. Dan beliau merupakan aktivis Muhammadiyah sejati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sini kita akan membahas terkait metode-metode penelitian yang akan digunakan oleh teman-teman semua untuk menyelesaikan tugas akhir seperti yang saya bicarakan pertama. Tapi kita membahasnya lebih condong ke penelitian kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif ini seperti tadi, yaitu hal yang penting lah, seperti itu ya teman-teman. Terus dalam video kali ini, karena ini merupakan tugas mata kuliahnya Mas Farroji, yaitu mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh Bapak Sakir Ridho Wijaya, SIP MIP. Selamat pagi Pak Sakir. Selamat pagi Pak Sakir. Mungkin untuk mempercepat lah, biar kita tidak mengulur-ngulur waktu, di sini saya akan bertanya-tanya kepada Mas Roji, yaitu apa sih penelitian kualitatif itu, dan jenis-jenis yang ada dalam penelitian kualitatif itu ada apa aja, seperti itu ya teman-teman semua. Oke, langsung saja ya Mas ya. Ya. Seperti yang pernah Mas Roji dengar ya terkait penelitian kualitatif, dalam pemahaman Mas Roji sendiri, apa sih pendekatan dalam penelitian kualitatif itu? Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman saya yang memandu jalannya bincang diskusi ringan lah, santai-santai lah tentang seputar penelitian kualitatif. Jadi dari beberapa referensi literatur yang pernah saya baca, apa itu penelitian kualitatif, saya sudah cantumkan dalam PowerPoint ini. Kebetulan saya tidak menghafal penuh apa itu tentang penelitian kualitatif. Iya. Seperti yang saya ketahui dalam beberapa referensi atau literatur, bahwa mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Jadi yang artinya penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang dibutuhkan untuk menggambarkan kejadian atau fenomena seluas-luasnya di lapangan. Jadi mendeskripsikan gambaran bagaimana penjelasan permasalahan yang kita temui di lapangan. Jadi proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif
berdasarkan alasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan. Artinya, dalam melakukan penelitian kualitatif, sebagai acuan dalam penelitian kita harus menggunakan landasan teori. Teori yang kita gunakan sebagai fokus untuk melakukan penelitian. Apakah teori itu benar-benar ada sinkronnya dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Jadi tidak sampai di situ, pengertian penelitian kualitatif sangat banyak. Saya mengutip dari beberapa ahli. Saya mengambil di sini menurut Molok pada tahun 2011 mengatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Jadi maksudnya di sini dalam melakukan penelitian kualitatif, bagaimana cara kita mendapatkan data itu dari berupa analisa atau kata-kata yang kita dapatkan dalam penelitian kualitatif. Begitupun dengan menurut Bogdan dan Bighead. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta sikap orang-orang yang diamati. Jadi artinya apa yang dikatakan oleh Molok hampir sama dikatakan oleh Biglen dengan Moghan. Yang artinya penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang didapatkan menggunakan analisa. Baik itu berupa ucapan, tulisan maupun kata-kata yang kita peroleh di lapangan. Oh, berarti bisa saya simpulkan, jadi ketika kita ingin mendapatkan data real dari apa yang dikatakan oleh yang kita temui dari jurnal, perkataan orang dan sebagainya, ya tidak lepas dari data lapangan yang kita terima di lapangan itu sendiri. Wah, seperti itu ya Mas Rozi. Terus untuk contoh real yang Mas Rozi ketahui tentang fungsi pendekatan dalam penelitian kualitatif itu seperti apa, baik itu contoh di lapangan maupun di jurnal-jurnal yang kita dapat, Mas Rozi? Baik, jadi dalam melakukan penelitian kualitatif tentu ada pendekatan yang kita gunakan dalam melakukan penelitian. Jadi sepengetahuan saya, fungsi pendekatan dalam penelitian kualitatif itu yang pertama, pendekatan dalam kualitatif itu mendapatkan data yang mendalam dalam melakukan penelitian. Seperti yang katakan saya pada awal tadi, bahwa fungsi dari pendekatan yang kita gunakan dalam melakukan penelitian kualitatif adalah bagaimana cara kita memperoleh data yang pertama. Data yang kita dapatkan pada pada orang yang kita minta informasi ataupun objek sebagai tempat kita melakukan penelitian itu difungsikan sebagai untuk mengambil data. Data yang kita ambil sebagai acuan untuk kita melakukan penelitian kualitatif. Adapun fungsi pendekatan kualitatif yang kedua, untuk mengembangkan dan mengeksplorasi teori yang digunakan dalam penelitian. Hampir sama yang saya jelaskan tadi, bahwa fungsi pendekatan ini tujuannya adalah untuk mengembangkan teori. Sejauh mana teori itu dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di lapangan. Misalnya kita melakukan penelitian, contohnya ya, peran pemuda dalam pembangunan desa. Jadi teori yang kita gunakan adalah bagaimana peran pemuda. Jadi apa yang menjadi indikator dalam peran pemuda? Pemuda harus dilibatkan, ikut serta pemuda dalam pembangunan desa. Kita harus kaitkan dengan kondisi real di lapangan, peristiwa di lapangan, bahwa apakah sejauh ini pemuda dilibatkan atau tidak. Apakah pemuda ini dianggap sebelah mata sehingga pemuda tidak dilibatkan dalam proses pembangunan desa. Oke, yang seperti yang Mas Rozi ketahui tentang pendekatan penelitian kualitatif ini, apa aja sih jenis-jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif, dan coba dijelaskan untuk teman-teman semua. Ya, tentu dalam penelitian kualitatif tentu kita menggunakan pendekatan dalam melakukan penelitian. Yang pertama itu pendekatan studi kasus, yang kedua pendekatan studi deskriptif, yang ketiga pendekatan fenomenologi, yang keempat pendekatan grounded teori, yang kelima pendekatan etnografis.
pendekatan studi kasus Berarti merupakan ada 5 jenis ada pendekatan. ada jenisnya, ada 5 jenisnya. Oh iya iya iya. Apa itu pendekatan studi kasus? Pendekatan studi kasus pendekatan yang digunakan untuk menelaah sebuah kasus tertentu dalam konteks kehidupan nyata kontemporer. Artinya dalam melakukan penelitian kita harus benar-benar fokus penelitian pada kasus tertentu ya, pada permasalahan tertentu yang akan ingin kita teliti. Yang kedua, pendekatan deskriptif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Jadi pendekatan jenis ini sering digunakan oleh teman-teman kita pada mahasiswa ilmu pemerintahan, khususnya ilmu sosial ya, Oh di iya. mahasiswa tingkat akhir. Jadi pendekatan ini pendekatan yang menggambarkan, menganalisa, mendeskriptifkan jadi permasalahan sebenarnya yang terjadi di lapangan secara general, secara luas. Yang ketiga, pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan yang digunakan untuk mencari esensi dari fenomena yang dialami individu. Artinya pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan studi kasus, akan tetapi bukan kasus ini, tapi pendekatan fenomena yang terjadi pada individu orang. Permasalahan apa yang dihadapi oleh orang itu tersebut, atau pengalaman apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Yang keempat, pendekatan Bernoulli teori. Nah, pendekatan yang digunakan untuk mengetahui, menemukan, serta menghasilkan teori yang berhubungan dengan kondisi situasi tertentu. Artinya pendekatan ini sejauh mana teori itu menghasilkan sinkronisasi atau kaitannya dengan kejadian di lapangan ya. Itu kalau Bernoulli teori. Yang kelima, pendekatan etnografi merupakan pendekatan digunakan memahami cara orang komunikasi dalam satu komunitas. Oke, dari kelima pendekatan ini ada nggak sih perbedaan yang mencolok dari kelima pendekatan ini? Ya, kalau pendekatan studi kasus itu lebih ke pendalaman kasus tertentu ya, yang harus kita selesaikan. Yang kedua, pendekatan deskriptif itu lebih ke eksplorasi secara luas terhadap topik yang ingin teliti. Kalau pendekatan studi fenomenologi, ya lebih ke pendalaman terhadap personal individu yang akan ingin kita teliti, permasalahannya, pengalaman dan lain sebagainya. Kalau pendekatan studi Bernoulli teori, yaitu lebih ke arah sejauh mana teori itu berhasil digunakan dalam melakukan penelitian itu. Kalau pendekatan studi etnografi, ya kita tahu bagaimana kita meneliti perilaku dari personal orang itu, perbuatan orang tersebut, dan permasalahan sosial yang dihadapi orang tersebut. Mungkin dari sekian pendekatan kualitatif itu yang dapat saya sampaikan dan pemahaman saya dapatkan. Oke, berarti seperti itu ya teman-teman semua. Kalau dalam pendekatan dalam ilmu mata kuliah yang diketahui oleh Mas Fahrul Rozi dalam penelitian kualitatif itu ada 5 jenis pendekatan yang harus kita pahami bersama, karena di 5 jenis pendekatan ini memiliki perbedaan masing-masing dan itu sangat mencolok kalau menurut saya, Mas Fahrul Rozi. Benar. Jadi untuk teman-teman semua mungkin segitu aja berbincang kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat juga untuk teman-teman yang menonton video ini nanti ya. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Fahrul Rozi atas ilmu yang diberikannya. Lebih dan kurangnya kita ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman dimanapun teman-teman berada. Seperti itu. Ya, jangan lupa ya, tetap safety. Seperti itu. Semangat. Assalamualaikum.